Nah itu dari mana teorinya Mas? Itu based on istilahnya apa? Mutusi ki apa? Sak geleme dhewe. Nah, aku mah aing. Selamat datang kembali di podcast kita The Make Hub Show. Hari ini kita kedatangan Mas Yodan dan apa tadi namanya? The Make Hub Show, MC Hub Show. Namanya sangat Mana lagi selain di Make Hub. McD, Pak. Iya. Kalau mereka agak keren namanya. Kan kalau podcast kita itu kan enggak jelas. Tripods. Apa itu? Keren dong itu. Keren. Enggak keren. Itu gara-gara kita kebanyakan pegang tripod itu jadinya namanya tripod. Tapi masuk. Ya. Troya Tribes Podcast. Digadok-gadok. Itu cuman dihubung-hubungkan aja. Akhirnya ketemu kepanjangan itu. Ilmu cocokologi. Cocok lagi. Ini boleh lah. Boleh. Silakan. Jadi kita perjalanan habis melewati Gunung Sahara jadi ya haus. Musafir. Musafir. Berapa? Enggak gitu kamu enggak menghargai saya. Ini culture ya. Culture. Rasanya apa rasanya? Ini aku punya pertanyaan nih. Apa? Menurut kalian, air putih itu yang gimana? Contohnya, air putih itu apa? Air putih atau air bening? Pinter kamu ya enggak. Oke, jadi gimana? Siapa namanya? Oh ya, aku Randi. Randi sama Aftah ya. Iya. Gimana perasaannya kita undang di acara kali ini? Ya. Jadi tadi dari mana tadi? Dari Misalnya Kreatif Hub. Ya. Makasih Kreatif. Mas Yodan udah diundang ke. Ya, jadi mungkin bisa cerita sedikit tentang apa itu misalnya Kreatif Hub gitu. Oh, boleh. Ini acaranya mereka, Pak. Enggak, ini kalau 2 menit aja ngomongin logonya ganti sendiri. Langsung berubah ya, transparan ya. Logonya ganti sendiri kok. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal apa tadi? Ngomong-ngomong soal. Gak ada ngomong-ngomong. Iya, gak ada ngomong-ngomong ya, belum. Jauh tapi jauh-jauh datang dari Jogja ya. Dari headquarternya, dari base-nya. Daerah istimewa Yogyakarta. Jauh-jauh ke Pondok Cabe. Jauh-jauh ke sini cuman untuk podcast sama Aftah sama aku lupa lagi. Randi. Sama Randi sama Aftah. Emang sengaja kita ke sini. Oh, sengaja. Untuk bikin podcast. Bayangin loh Ran. Keren banget gak sih dia? Wih, luar biasa. Iya. Berapa jam perjalanan, Mas? Sebenarnya lebih kurang kerjaan aja sih. Nggak ada kerjaan gitu kan, nyari kerjaan di mana-mana nggak dapat ya udah gitu. Numpang di sini ngadem. Iya. Numpang makan ya. Kantornya enak soalnya, ya kan. Udah kita di sini aja. Kayaknya kita mau 1 bulan gitu lah di sini. Enggak apa-apa, boleh. Bisa. Ngabisin makanannya Randi. Kita jarang ada makanan justru. Oh iya gitu. Justru kan ada Mas Yodan jadi ada makanan kita. Iya, bener. Bagus loh. Kalau gitu nggak enak, Pak. Dimakan, Pak. Iya, monggo. Ini apa? Sushi. Kayaknya sushi ya kalau di Jepang. Di Jepang. Kalau di sini Lemper. Kamu tahu Apa? asal muasal dari lemper itu kayak gimana? Gimana? Aku tanya makanya. Loh, aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, sebenarnya lemper itu adalah makanan peninggalan zaman kita dijajah Jepang dulu. Ya kan? Sushi itu kan makanan khasnya orang Jepang ya? Iya. Nah, mereka tuh sering tuh bikin sushi, ya tuh. Nah, yang pribumi para romusa itu ngiri, mangan apa sih? Pokoknya enak. Tolong bahasa Indonesia, Pak. Ini mau. Iya. Itu pada makan apa sih kok kayaknya enak banget gitu loh. Cuman dibungkus ijo-ijo gitu kok enak. Nah, Sushi kira dibungkus sushi judul. oh, nasi dibungkus kuwi ne ono to. Jenenge apa? Rumput laut. Oh ya, dibungkus rumput laut apa? Oh, iya. Rumput laut. Nah, ono to. Iya. Nah. Itu apa tuh kok enak banget. Nah, orang pribumi coba Daun pisang. dengan sumber daya apa adanya. Enggak punya ikan laut ya. Masukinnya apa? Lemper ki sini apa? Abon ya. Isinya lemper itu apa? Abon ya. abon ayam. Gantung kreasi ya. Ayam. Abon ayam atau Ada bom juga di situ. Kasbon. Oke. Ada yang ayam atau tempe itu kalau Arab-Arab itu. Nah, kalau lemper itu kan dari ketan, kalau aram-aram dari beras ya. Aram-aram mau apa? Aram-aram apa? Buras, lontong. Aram-aram itu lontong. Oh ya kalau lontong isinya oncom. Nah, ya, sayur-sayuran. Nah, gitu loh. Oh. Nah, di Indonesia tuh adanya oncom. Ya udah bikinlah itu.
Culture-nya dari Jepang sebenarnya. Iya. Tapi ini lempernya enak, Cok. Yes. Itu lemper apa arem-arem? Sushi. Jadi ini kalau mau dilacak, lahirnya tuh tahun berapa? Ya nggak jauh-jauh dari periode kita dijajah Jepang. Emang dari situ inspirasinya kali. Iya. Berhubung nggak ada literasinya ini ya, Iya. susah dibuktikan kebenarannya. Nah itu dari mana teorinya Mas? Itu based on istilah apa? Mutusi ya, mutusi ki apa? Terus Sak geleme dhewe. Aku mah aing. Pak, kasihan mereka Pak. Dapat materi berkualitas Pak. Tadi kan udah disclaimer gitu. Bukan tiap hari kita kayak gitu. Tadinya percaya kalian? Kenapa? Aku mau bertanya atau Oh boleh. Jujuran ya, jujur nih ya, jujur ya. Setelah aku kasih tahu tadi, tingkat kepercayaan kalian atas apa yang aku omongkan berapa persen? Masih tinggi. Berapa? Persen ya? 0 sampai 100. Oh sampai 100. Mas 95. 95 kamu? 96. 96. 96 ya. Berarti itulah. Itulah orkestrasi. Itulah Troya Digital. Boleh ya, keren ya. Itu dia di sini Iya. magicnya. Bisa. Gitu. Bisa terus. Keren sih. Iya. Dah, gitu. Terima kasih. Nah, yang mana akhirnya? Ini ada teori berikutnya ya. Iya, teori berikutnya. Ini mau di dunia digital atau mau di dunia analog ya. Esensinya itu kan saling membagikan pesan kan. Iya. Nah, kalau dulu itu dengan istilah the power word of mouth ya kan? Iya. Yes. Dari mulut ke mulut. Kalau bahasa Jawanya tuh getok tular, Oke. menular gitu kan. Setelah Afta dan Randi. Randi diceritakan soal sejarah makanan lemper, pasti nanti akan menjadi bahan jokes di tongkrongan lainnya. Iya. Betul. Iya, Next time ada lemper Iya. di piring. Langsung statement pertama. Tahu nggak lemper dari mana? Nah, Langsung. itu. Tambah orang lagi yang bisa terorkestrasi. Padahal kebenarannya pun belum ada yang membuktikan. Jatuhnya apa? Apa? Lemper akan menjadi komoditi yang naik dicari. Oh ini makanan peninggalan Jepang ternyata asal-muasalnya gitu. Muncullah asumsi-asumsi yang liar dari orang-orang. Itu. Tanpa dasar. Ini keren juga. Terus nanti kita bikin lemper yang terbaik yang dari itu benar-benar peninggalan Jepang. Itu adalah lempernya Pak Mahudi. Oh, Maka branding. lempernya Pak Mahudi akan dicari gimana-mana. Harganya akan tinggi. Karena Aftah percaya itu. Iya. Padahal sebelumnya Pak Mahudi siapa ada yang tahu? Enggak. Tukang tambal ban. Kirain ini tukang cabe. Enggak ada yang tahu kan? Iya. Kita sematkan Pak Mahudi, pencipta lemper pertama kali. Di dalam proses kreasinya itu Iya. pesan disampaikan baru muncul. Iya. Akhirnya orang-orang pada makan lemper. Gue jadi meragukan ini bro. Apa? Gue dari tadi mau ketawa sebenarnya. Tapi mau ketawanya dia itu karena ketawa nggak enak Pak. Enggak ketawain kamu, ketawain. Kamu tuh kayak badut. Apa dah? Apa benar kita dijajah Jepang? Waduh. Apa Mas Wijaya yang bikin kita percaya kita dijajah Jepang? Bisa jadi. Nah, siapa tahu dia cuma mampir toh. Ini obrolan menarik ya. Soal gimana soal hubungannya sama sejarah ya. Iya, penulisan sejarah yang kita kenal sekarang ini seperti apa? Yups. Ini versiku ya. Sepengetahuanku dan sepemahamanku ya kan. Bangsa Indonesia itu yang dari dulunya itu kan kemampuan untuk meliterasikan sesuatu itu kan kurang ya. Iya. Jadi cenderung bangsa-bangsa Barat yang lebih Literasinya tinggi. advance dalam meliterasikan sebuah kejadian. Ya. Yang mana di masa kini Heeh. itu kan seolah-olah
Ini tuh dari sana karena literasi yang ada itu dari Barat. gitu. Padahal kalau yang saya lihat sendiri ya waktu itu waktu saya masih muda ya, itu kan saya Hometown di mana Pak? Hah? Hometown di mana? Hometown di London, Hometown di London. Itu waktu di situ saya melihat berita-berita itu sebetulnya bukan Jepang yang menjajah Indonesia, bukan Jepang. Siapa? Tapi jadi nggak lucu, aku udah ketawa duluan. Wah, itu kayaknya mengandung tit. Gitu. Tapi kan gini loh, contoh sebuah orkestrasi itu sebetulnya itu bagaimana Londo, kalian tahu Londo tuh? Belanda. Belanda itu kan menulis sebagian besar sejarah di Indonesia, bahkan sampai ke kebudayaan, sampai ke bahkan dulu kebahasaan juga ya, hampir ya. Kalau kebahasaan aku nggak begitu tahu sih. Cuman yang aku tahu bahkan sampai ke cerita rakyat. Ya. Bahkan sampai ke cerita rakyat itu sebenarnya tuh Indonesia kita, nah itu tuh rakyat kita tuh diorkestrasi sama Belanda. VOC. Gitu. Iya kan? Sampai kita tuh kan nggak tahu di perpustakaan yang di Belanda itu yang katanya dokumentasi mengenai wilayah Hindia Belanda itu tuh bener nggak? Kita kan nggak tahu. Siapa yang nulis gitu? Ya, siapa yang nulis? Dan itu tuh kayak sebuah orkestrasi yang masif gitu oleh penjajah gitu, dan kita percaya. Kenapa tuh? Ya karena secara masif dan kayak ya kita tidak bisa mengklarifikasi kebenarannya. Jadinya akhirnya percaya aja. Karena itu yang digaungkan setiap hari ke diri kita, masyarakat ke pribumi, leluhur ya? kita Iya, gitu. iya, benar. Di setiap aktivitasnya mereka juga. Oh iya. Jadi kalau ini nyambung kan? Ya. Ya tadi kita nggak ngomongin yang berbobot, bro, ya kan? Jadi kalau Troya Digital itu kita kan ngomongnya kita adalah sebuah social engineering agency. Social engineering agency. Gitu. Sebetulnya konsep social engineering sendiri itu tuh udah dari lama. Lama banget ya? Udah lama banget. Konsep mengorkestrasi atau merekayasa sosial itu udah lama. Makanya tadi sebuah contoh nyata gitu, bagaimana penjajah itu mengorkestrasi kita. Gitu loh. Bahkan waktu kalau zaman Belanda itu apa ya? Rebukan Romusa. Apa? Tanam paksa. Kerja rodi. Bahkan kerja rodi itu adalah bentuk orkestrasi kalau menurut saya. Bagaimana pemerintah Hindia Belanda itu bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu, dan akhirnya menggerakkan rakyatnya untuk bekerja rodi. Iya. Gitu. Nggak tahu mereka ngomongnya gimana gitu. Akhirnya mereka mau gitu. Iya. Nah, itu kan sebuah orkestrasi, dan itu contoh kecil aja, dan banyak yang mereka lakukan saat melakukan penjajahan itu orkestrasi kita gitu. Dan memang dari dulu social engineering atau rekayasa sosial itu diibaratkan, gathok kayak apa istilah. Selalu konotasinya itu negatif. Okay. Konotasinya hampir selalu negatif. Kalau zaman dulu manipulasi gitu. Kalau sekarang lebih ke cybercrime ya. Nah, itu. Nah, yang sebetulnya esensi dari social engineering atau rekayasa sosial itu tidak hanya mengenai yang negatif saja. Mungkin secara esensi penyampaian pesan. Betul. Menggerakkan orang kan sebetulnya gitu. Menggerakkan orang mengikuti apa yang kita inginkan. Kan gitu. Nah, konsepnya adalah Troya Digital ingin membawa konsep dari social engineering itu ya ke ranah yang positif gitu. Kalau di sini kita untuk mengagregasi ya marketing atau marketing dari bisnis gitu, atau perseorangan kampanye yang mengarahnya ke pengeluaran sentimen positif gitu. Nah, jadi di situ. Nah, tapi yang cukup menarik adalah sekarang kita bahkan tidak hanya mengorkestrasi sebuah produk, tapi yang kita orkestrasi itu adalah sebuah bisnis. Gitu. Jadi yang kita analogi dari teman kita itu gini ya. Kalian tahu perwayangan? Wayang. Pertunjukan wayang lah. Ya. Pertunjukan wayang. Ya. Gitu. Di situ ada penonton, ada wayangnya, dan ada dalangnya. Gitu. So, kalau kita analogikan, Troya itu adalah dalangnya, ya. Wayang itu adalah UMKM atau startup yang kita agregasi. Ya. Itu penontonnya itu adalah
Masyarakat. penontonnya itu adalah target market dari mereka gitu. So kita adalah Troya yang memainkan wayang untuk menghibur penonton dan mengarahkan ceritanya. Itu sedikit mengenai Troya Digital ya. Iya. Itu kayak luar biasa ya. Keren sih. Biasa luar. Ya tiap hari kerjanya gitu ya. Iya, biasa keluar kita emang. Iya. Sama itu tadi biasa Ngarang. makan lemper. Berarti setiap hari bikin cerpen ya? Itu. Cerpen adalah salah satu output ya. Output tools, metode, cara ya. Dalam Menyampaikan pesan. menyampaikan pesan untuk dalam rangka itu tadi. Shifting kelakuannya orang ya. Agar Afta percaya. Iya. Ridwan ya. Iya. Ridwan Kamil. Randy. Waduh. Randy apa Ridwan? Randi. Aduh ya. Pohon Randi. Kamu tahu pohon Randi? Randi itu kan pohon. Nih sering ngomongin ini yang di belakang layar ini. Tahu nggak sih? Aku nggak tahu. Enggak tahu. Randu maksudnya pohon randu tahu nggak? Iya. Tahu kan? Nggak tahu mas. Nggak tahu. Oh kira di. Tunggale. Nggak tahu. Aku anak polos. Nah itu tadi. Ya. Berarti kita sama Mas, kita anak polos Mas. Kita tos ya teman-teman. Gak ada mukanya, gak ini- ada bibirnya gitu dah. Ini juga bagian dari orkestrasi nggak? Jadi mengelompokkan kubu. Yang setuju yang nggak setuju, yang tahu yang nggak tahu. Saya beneran nggak tahu. Oh iya. Apa jadi sepakat? Jadi sekubu dong. Kok jadi susah ya Pak? Kita ngapa-ngapain dikira orkestrasi. Iya, makanya itu. Lama-lama kamu nggak dipercaya sama orang. Berarti kalau udah misalnya dalam menyampaikan pesan berarti punya tips and trick psikologinya berarti dong. Wih, berat.